Halo, selamat malam anak-anak kelas 7. Bertemu kembali dengan saya Pak Aris di Perubahan Fisika dan Kimia. Sebelum kita mulai pembelajaran, perhatikan hal-hal berikut. Jangan lupa absen, lalu buka modul kegiatan 7 halaman 34. Pastikan semua pembahasan kalian catat karena akan menjadi bahan kuis di pertemuan berikutnya. Bahas dulu sifat fisika. Untuk menjawab soal nomor 1, sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati tanpa mengubah zat penyusun materi tersebut. Antara lain, wujud zat, warna zat, hingga titik didih dan titik lebur. Mari kita buktikan satu persatu. Coba kita saksikan gambar berikut. Dari gambar nampak es dibentuk dari air. Apakah saat air menjadi es kita tidak bisa melihatnya sebagai air? Tentu bisa. Berarti dia dapat diamati tanpa merubah zat penyusun, sehingga wujud zat termasuk sifat fisika. Ada 3 botol dengan warna berbeda. Apakah saat diberi warna berbeda, botol harus menjadi bukan botol? Tentu saja tidak. Artinya, warna zat termasuk sifat fisika. Kita lihat ada teh dan kopi. Jika diperlakukan sama, mana yang lebih larut di air panas? Tentu saja kopi. Apakah kelarutan merubah teh menjadi bukan teh? Dan merubah kopi menjadi bukan kopi? Tentu saja tidak. Berarti kelarutan dapat diamati tanpa merubah zat penyusun materi. Dan dia termasuk sifat fisika. Kita lihat. Ternyata menurut gambar, buah apel dapat menghantarkan listrik. Apa buktinya? Saat dihubungkan ke buah apel, lampu ini bisa menyala. Apakah untuk menunjukkan sifat ini apel harus menjadi bukan apel? Tentu tidak. Artinya daya hantar listrik termasuk sifat fisika. Oke, ini ada sebuah magnet di mana seperti yang kita ketahui ada benda magnetik dan benda non-magnetik. Hal ini bisa dilihat tanpa merubah zat penyusun materi, sehingga kemagnetan adalah sifat fisika. Titik didih adalah suhu di mana zat mendidih. Titik lebur adalah suhu di mana zat padat melebur. Ini sebuah gambar air yang mendidih. Ternyata bisa diubah tergantung tekanan udara dan ketidakmurnian zatnya. Yang jelas, keduanya bisa dilihat tanpa merubah zat penyusun materi. Artinya, titik didih dan lebur adalah sifat fisika. Sekarang kita ke sifat kimia. Mari kita jawab nomor 2. Sifat kimia adalah sifat yang dapat diamati dengan mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Sifat kimia berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru, antara lain mudah terbakar, membusuk, hingga beracun. Mari kita buktikan satu persatu. Mudah terbakar. Oke, ini ada sebuah gambar kertas yang terbakar.
Kertas yang terbakar tidak akan bisa kembali menjadi kertas, maka terbakar adalah sifat kimia. Kita lihat ada gambar stroberi yang busuk. Stroberi yang sudah busuk, dia nggak akan bisa kembali ke stroberi yang belum busuk. Maka pembusukan termasuk sifat kimia. Sekarang bayangkan, benda yang sudah meledak ini kira-kira bisa kembali ke asalnya atau tidak? Tentu tidak, sehingga meledak termasuk sifat kimia. Benda yang sudah berkarat juga tidak bisa kembali menjadi awal lagi. Maka berkarat termasuk sifat kimia. Wow, simbol racun. Benda yang sudah diracuni tidak bisa kembali tidak beracun, sehingga beracun termasuk sifat kimia. Mari kita bahas perubahan fisika. Kita lihat video ini terlebih dahulu. Lilin saat meleleh menjadi cair. Namun setelah didiamkan beberapa saat kembali menjadi lilin. Karena kembali ke bentuk awal, peristiwa ini termasuk perubahan fisika. Kita saksikan video berikutnya. Coca-Cola saat dicampur klorin, dia bereaksi. Zat baru yang dihasilkan tidak bisa menjadi Coca-Cola saja atau klorin saja, sehingga mereka berdua mengalami perubahan kimia. Jika begitu, apakah perubahan fisika dan apakah perubahan kimia? Jawab di nomor 3 dan 4 berdasarkan kedua video sebelumnya. Jawaban akan dibahas di video berikutnya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.